Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Septiani Babai. Saya dari kelas 2 FPGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asni Ilham SPD MSI. Bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Teori belajar ialah pandangan yang amat mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang proses bagaimana manusia, khususnya anak didik. Beberapa teori-teori yang dikembangkan dalam pandangan-pandangan tentang teori aktualisasi diri dan teori apersepsi. Beberapa teori meningkatkan proses peningkatan atau bertambahnya wawasan, pengetahuan, dan harapan anak. Jadi, teori amat meningkatkan diri pada pembentukan aspek psikologi, khususnya pada pembentukan pola pikir anak. Proses belajar anak terjadi dalam interaksi antara person dengan organisme. Dua organisme antara lingkungan psikologi dengan lingkungan fisik atau biologis. Belajar berarti proses mengorganisasi kembali persepsi dan kognisi anak untuk mencapai tingkat pengarian tertentu. Sementara itu, menurut pandangan Slavin dalam Trianto 2009-216, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Sementara itu, makna pembelajaran yakni produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seseorang guru untuk membelajarkan siswa dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara dua arah antara guru dengan siswanya dan komunikasi intens dan terarah. Jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Setiap anak terlahir unik. Saat berada di dalam kelas, guru mungkin akan menyadari bahwa setiap anak yang meskipun berasal dari kelompok usia yang sama memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, minat, tingkat kecerdasan, sikap, hingga temperamen mereka. Perbedaan ini adalah sesuatu yang alami dan wajar. Lantas, bagaimana sebaiknya sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini? Sebagai seorang tenaga pendidik, ada beberapa hal yang bisa guru lakukan, antara lain: 1. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaiknya tidak semua anak bisa menggunakan dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter apa saja yang ada di kelas, Anda bisa memadukan beragam metode kelas, metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. 2. Memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. 3. Memberikan motivasi yang tepat. Anda mungkin akan menemukan siswa
yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah Anda sebagai guru berperan sebagai motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. 4. Berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi murid B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Selain mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik, peran guru dalam psikologi perkembangan yang lain adalah seorang guru mampu memberikan saran psikologi yang tepat dan benar, yakni dengan menumbuhkan hubungan interpersonal antara Anda dalam suasana keakraban antara individu satu dengan individu lainnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, yaitu super sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakal, mulia, bertindak sesuai norma dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.